Yang saya hormati keluarga besar Bapak Wildan, Ketua DKM, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini sudah tentu dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat menikmatinya dan mensyukurinya, hadir di majlis ini, di rumah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini, di rumah ini, keberkahan Allah limpahkan kepada kita, juga kepada sahibul bait yang bersiap-siap dengan segala kebahagiaannya menerima para ahlul ilmi dan para malaikat. Amin. Dan mudah-mudahan pertemuan ini memberikan satu kenikmatan kepada kita, karena kita adalah ada pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita hadir ke tempat ini, ke majelis ini, kalau saya tanya apa yang mau Bapak cari, nanti jawabannya dari saya juga ya. Bapak datang ke majelis ini, apa yang dicari? Jawabannya di dalam hati masing-masing. Tapi nanti ada jawaban yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dari dialog antara Allah dan malaikat. Di antaranya adalah An Abi Hurairah wa Nabi Sa'id al-Khudri anna Nabi qala inna lillahi ta'ala malaikatun yasahina fil ardi Faida wajadu qauman yadhkuruna Allah Ta'ala tanada wa qalu halummu ila bagitu. Jadi Allah itu memiliki para malaikat yang suka keliling. Keliling para malaikat ya di atas bumi itu. Dan lalu ketika dia mendapatkan kaumnya sedang berkumpul yadhkuruna Allah seperti sekarang ini, lalu mereka ikut bersama kita. Ini ada berapa orang? 1000. Kalau ada 50 berarti 50 malaikat yang ada. Masya Allah. Karena hadirnya malaikat itu sesuai dengan seberapa yang ada pada majlis itu. Nah, ketika malaikat sudah berada di situ, ya, tanada wa qalu, mereka memanggil yang lain-lainnya. Bisa jadi yang satu sudah tahu, yang lain belum tahu. Ya, udah kemari aja, dah kemari. Anda mau kemana lagi? Ya. Fayaji'una fayahuffuna bihim. Mereka datang lalu bersama kita ini, berada di tengah-tengah saf kita ini. Jadi kita berada di tengah-tengah malaikat. Ketika mereka sudah ada, fa idza sa'adu ila sama fayaqulullahu ta'ala. Nanti kan selesai kita, malaikat pulang kan ila sama, menuju langit. Ini tadi pertanyaan yang saya katakan tadi ya. Ketika mereka kembali sa'adu ila Allah ta'ala ila sama, Allah bertanya, ala ayya'in taraktum ibadi yasna'u. Tadi ketika kamu berada di tengah-tengah mereka, apa yang mereka lakukan? Allah bertanya kepada malaikat. Tapi yakin Allah tanpa bertanya pun tahu. Ya. Tapi pertanyaan Allah kepada malaikat adalah kaitannya dengan ketika kamu ada di tengah-tengah mereka, apa yang mereka lakukan? Qalu tarakna hum yahmadunaka wa yusabbihunaka wa yadhkurunaka
Kata malaikat, Masya Allah, ya, malaikat mungkin gak bohong? Enggak ya? Apa kata malaikat ketika malaikat ditanya, apa yang mereka lakukan ketika engkau meninggalkan mereka? Kata malaikat, kami tinggalkan mereka, mereka memuji engkau, mereka bertasbih kepada engkau, mereka berzikir kepada engkau. Masya Allah. Padahal kita biasanya model ada yang ngantuk-ngantuk ada gitu ya. Tapi kata malaikat, enggak, mereka sudah berzikir. Ya, apa yang terjadi pada kita ini dilaporkan oleh malaikat dengan segala kebaikan kita. Dan sudah tentu malaikat tidak akan merekayasa laporannya. Ya, tidak akan. Fayaqulu fayushain yatlubun. Mereka datang ke sini berzikir, bertasbih, bertahmid. Sebetulnya apa yang mereka cari? Nah, ini yang saya tanyakan. Nanti jawabannya. Bisa jadi ketika tadi ada pengajian ke sini, apa yang Bapak cari mungkin belum jelas. Ini jawabannya kita ikut jawaban malaikat saja sudah. Ya. Ketika Allah bertanya kepada mereka, kepada malaikat, Fayushain yatlubun. Apa yang mereka cari? Kira-kira apa? Fayaquluna. Apa jawab mereka? Jawab mereka, kata malaikat ketika ditanya oleh Allah, mereka mencari surga. Nggak tanggung-tanggung, langsung ini. Ya. Oh, bukan nyari ilmu. Kalau ilmu kadang-kadang gitu, ustaznya ngomong dianya ngantuk-ngantuk, ditanya kagak tahu. Kalau surga mau otomatis dapat ini. Masya Allah. Ya. Kan udah berapa tahun ngaji, nggak ada yang berani diuji kan? Iya. Tapi kalau surga insya Allah sudah Allah siapkan. Ini jawaban malaikat. Yatlubuna jannah. Dan memang Bapak dan sekalian, kalau orang sudah seumur kita ini, seumur kita tuh ini di atas 50 tahun, ini ada yang di bawah 50 tahun? Ini? Ada ya? Nah, yang 50 tahun lebih banyak ya. Sudah, ini adalah tempat atau majlis yang paling mudah kita melakukannya, pahalanya luar biasa. Bayangkan kalau kata malaikat, hum yatlubuna jannah. Mereka datang ke majelis ilmu itu untuk mendapatkan surga. Dalam riwayat lain kaitannya dengan hudur ila majlisil ilmi. Ya makanya kan kehadiran datang ke majelis ilmu itu adalah sebetulnya keberkahan ilmu. Sekarang Bapak pengen ketemu dengan profesor doktor siapa, tinggal pencet doang keluar. Dengerin tuh ceramahnya. Tapi tentang keberkahan ilmu itu hanya didapatkan ketika kita hadir ke majelis ilmu. Dan hadirnya di majelis ilmu itu dalam riwayat lain adalah siapa yang hadir ke majelis ilmu itu adalah pahalanya, nilai pahalanya seperti sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Jadi Bapak kalau besok ada pengajian nggak hadir, Bapak ganti sama sholat 1000 rakaat. Kalau nggak mau rugi, ya Allah. Saya kalau hadir ke majelis ilmu dapat pahala senilai 1000 rakaat sholat sunnah. Saya nggak bisa hadir, rugi nggak? Rugi ya? Ganti berapa 1000 rakaat. Kita duduk saja begini, ya. Dan gak lama, paling lama sampai jam berapa Pak? 12. Ya, sebutlah jam 9 paling itu juga udah mepet-mepet ya. Kita dapat pahala seperti sholat sunat 1000 rakaat. Bahkan ditambahkan lagi lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Jadi kalau Bapak jenguk 1000 orang yang sakit, insya Allah Bapak 1001-nya. Kecapean? Ya? Pahalanya
Doanya seperti itu. Dan ketika orang menjenguk orang yang sakit di pagi hari, itu didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Jadi kalau kita hadir ke majelis ini berarti 70.000 kali 1.000. Masya Allah. Makanya orang yang begitu berat hadir ke majelis ilmu, ya bisa jadi gak konslet. Nah, ketika ditanya yang tubunal jannah, kata malaikat. Ya. Tadi ada nggak bapak? Ada nggak ketika bapak datang mau mana? Anak mau nyari surga. Belum ada ya? Belum. Nah, udah. Ini infonya baru dapat. Besok ya. Ya. Jadi besok mau kemana? Anak mau nyari surga. Ya Allah. Ini kalimat malaikat. Ya. Malaikat menjawab ketika ditanya oleh Allah. Fayaquluna azza wa jalla. Allah nanya lagi. Mereka mau nyari surga. Hal ra'auha. Emang mereka pernah melihat surga? Ini Masya Allah. Kita belum pernah melihat surga tapi pengen ke surga. Biasanya kan kalau udah ngeliat gitu kan, wah gue pengen. Ya, ini belum melihat tapi sudah pengen. Ya memang fitrah manusia. Ya. Dan memang Allah sebetulnya mengharapkan kita semua ini adalah ke surga. Sehingga Allah bertanya, "Har-ra'auhan?" Emang mereka sudah pernah melihat surga? Kok mau ke surga? Apa jawab malaikat? Nggak usah malaikat yang jawab, kita juga jawab bisa aja ya. Belum. Lah, kata malaikat, lah, belum. Fayaqulu kaifa law ra'auha. Lalu Allah menanya lagi, bayangkan mereka belum melihat surga aja pengen ke surga. Kaifa? Bagaimana kalau mereka sudah melihat? Kita bayangin ini ya, surga yang begitu luar biasa dengan kesempurnaannya, dengan kenikmatannya, ya kita belum pernah melihat, lalu kita ingin ke surga. Lalu kata Allah, bagaimana kalau mereka sudah melihat? Apa kata malaikat? Ini jawaban malaikat yang mesti jawaban kita juga. Fayaquluna law ra'auha lakanu ashadda laha talaban wa ashadda 'alaiha qarsan. Kata malaikat nih, malaikat kan mewakili jawaban kita ini. Ya kan? Kata malaikat, andaikan mereka sudah melihat surga, ashadda laha talaban, pasti mereka akan senang. Ini di mana ada pengajian lagi besoknya? Ini di mana ada lagi pengajian? Kira-kira gitu. Itu kalau sudah melihat, kalau belum melihat sih ya mungkin belum merangsang seperti itu ya. Jadi lau ra'auha, andaikan mereka sudah melihat, kata malaikat ya, asyaddu lahat talaban, mereka akan lebih banyak bertanya, mencari ilmu. Besok ada pengajian lagi apa enggak? Apalagi udah pensiun udah ya, nyaranya pokoknya mengaji terus. Jangan nyindir Pak Ustadz. Iya. Ya. Wa asyadda 'alaiha harsan, bahkan mereka lebih ambisi lagi. Pokoknya kalau ada pengajian gua tetap mau hadir. Ya, pokoknya tidak mungkin saya tidak hadir karena saya akan mencari surga. Itu kalau sudah melihat. Ini masalahnya kita belum melihat, jadi rada masih ragu-ragu juga lihat. Nah, makanya harus dibangunkan suasana bagaimana seolah-olah kita sudah melihat, sehingga asyaddu harsan wa asyaddu talaban. Sehingga kalau udah dengar pengajian tuh, masya, ya, dia sudah tidak lagi pokoknya urusan yang lain lewat. Emang kenapa? Gua mau nyari surga, masya. Ini jawab malaikat. Asyaddu talaban wa asyaddu harsan. Fayaqulu min aysa'in yata'awadun. Kalau tadi kan kita nyari surga. Ketika kita sudah nyari surga, otomatis kita minta perlindungan dari neraka. Kalau
bahwa mereka tolak yatlubunal jannah wa ma yata'awwadun, apa yang mereka takutkan, minta perlindungan apa mereka itu? Kata malaikat, fayaquluna yata'awwaduna minan nar, mereka berlindung kepada Engkau ya Allah dari siksa api. Jadi kekuatan rohani kita untuk mendapatkan surga dan kekuatan rohani kita untuk minta perlindungan. Ini urusannya kita kaitkan segala urusan hanya kepada Allah. Walaupun kan perjalanan hidup kita ini kan kadang-kadang kita belum tentu hanya minta perlindungan kepada Allah. Ya. Nah ini perlindungannya hanya kepada Allah, minta surga dan minta perlindungan neraka. Kita nggak mau kan masuk neraka ya? Nah kata malaikat, Allah nanya lagi, mereka nggak mau masuk neraka. Hal ro'auha, emang udah pernah lihat neraka? Jangan-jangan di neraka lebih enak barang lagi, ya? Ya, ya. Hal ro'auha, kata Allah pertama, apa udah lihat neraka? Ya malaikat bilang, fayaquluna la, ya belum. Kaifa law ro'auha, bayangkan kalau mereka belum melihat neraka saja, mereka sudah takut sama neraka, minta perlindungan dari Engkau ya Allah untuk supaya tidak masuk neraka. Itu belum melihat. Bagaimana kalau sudah melihat? Fayaquluna, ya, bagaimana kalau mereka lihat? Malaikat jawab lagi, law ra'aha lakana asyaddu minha haraban wa asyaddu minha khaufan. Kalau mereka sudah pernah melihat, ya, pasti mereka akan melarikan diri dari neraka itu. Dan mereka sangat takut kepada neraka itu. Kalau sudah melihat. Itu dialog yang menjadi motivasi kita hadir ke majelis ilmu. Dan langsung jawabannya surga. Makanya kan dalam pembahasan ada pertanyaan kepada Ali karamallahu wajhah, karena Ali itu adalah babul ilmi, pintu. Orang Yahudi marah itu, Ali hebat betul, sumber ilmunya Rasulullah, pintunya hebat betul. Ini orang Yahudi, mereka sepakat berkumpul. Ada 10 orang, 10 pertanyaan sebetulnya, ya. Pertanyaannya satu tapi jawabannya beda. Ya. Pertanyaannya satu tapi jawabannya beda. Pertanyaannya apa? Ayyuhuma afdal? Al ilmu awil ma? Pertanyaannya ini. Ya. Mana yang lebih utama? Ilmu atau harta? Bapak bisa jawab? Mana yang lebih utama? Ilmu atau harta? Ilmu. Sepakat kita. Ya, sepakat kita. Pokoknya ilmu lebih utama daripada harta. Walaupun nyari ilmu kapan sesempatnya, kalau nyari harta terus menerus. Jawabannya udah sepakat kita. Al ilmu afdalu minal mal. Tapi kenapa kalimatnya? Limada, kenapa? Salah satu jawabannya adalah kalau ilmu itu menjaga kita, kalau harta kita yang jaga. Itu salah satu pertanyaannya. Ayyuhuma afdal? Jawabannya adalah kenapa ilmu itu lebih utama daripada harta? Kalau ilmu jaga kita, kalau harta kita yang jaga. Begitu pertanyaan 10 menghadap Ali bertanya, semua dijawab. Kata Ali,
andaikan yang bertanya lebih dari segini pun akan saya jawab dengan alasan yang berbeda. Itu keutamaan ilmu. Makanya hudur ke majelis ilmu ini luar biasa. Setelah tadi dialog ya, bahwa andaikan mereka sudah melihat neraka ya, pasti mereka asyaddu minha haraban wa asyaddu minha khaufa. Mereka akan cepat lari meninggalkannya dan mereka akan lebih takut. Itu jawaban malaikat. Nah, ini dia yang menjadi harapan kita. Fayaqulu inni ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Para malaikat, saksikan itu hambaku ya, yang mereka hadir ke majelis ilmu dan mereka yatlubunal jannah, mencari surga. Mereka menyebut namaku, memuji aku, dan mereka takut ke neraka. Saksikan. Malaikat, saksikan. Apa kata Allah? Ini qad ghafartu lahu. Aku ampuni dosa-dosa mereka yang ada di majelis ilmu. Masya Allah. Makanya gak usah pulang-pulang di sini aja. Karena kalau pulang nanti buat dosa lagi di jalan. Ya, ini qad ghafartu lahu. Malaikat, saksikan. Hadir mereka di majelis ilmu, hum yatlubunal jannah wa yata'awaduna minan nar, ya. Itu kan mental yang luar biasa itu. Ya. Hidup ini kan sebetulnya kita cari surga sama takut neraka. Jangan nyari yang lain. Yang lain udah Allah siapkan. Ini mah surga kagak dicari, neraka yang dicari. Nah, ushidukum, saksikan para malaikat, ya. Aku ampuni dosa-dosa mereka. Apa yang setelah itu? Inna fihim fulanan. Ini malaikat, kalau bahasa saya malaikat nakal juga nih. Ya. Setelah kata Allah, aku ampuni dosa mereka sudah. Tapi malaikat bilang, inna fihim fulanan al-khati lam yuridhum. Tapi Allah ada tuh yang datang ke majlis itu dosanya banyak. Dia sebenarnya orang ngaji belum demen-demen banget, gitu kan, ngikut-ngikut aja dia. Yang mana? Ya, ini bukan di sini, kasus tempat lain. Ya, ada yang hadir al-khatib dosanya banyak. Tapi hadir juga dia sebenarnya nggak serius mau ngaji, enggak. Ya, gue pengen tahu aja juga, pengen ya. Jadi niatnya tidak benar niat mau tolabul ilmi. Kalau bahasanya malaikat akal juga yang bikin kasih tahu apa ya? Apa jawab Allah? Masya Allah. Ya. Ketika malaikat menyatakan begitu, fayaqul humul qaum la yashqa bihim jalisu. Pokoknya siapapun orangnya kalau sudah datang ke majelis ilmu itu nggak ada jeleknya. Bagus semua. Bagus semua. Jadi kehadiran kita di tempat ini, ya makanya kan kita harus terus menata niat, Pak. Ya, menata niat. Ini saya sering tanya ini. Ini yang kita lakukan ibadah atau muamalah? Muamalah. Hah? Muamalah. Ayo. Saya sering bertanya suasana itu. Karena Muamalah. memang seperti agak susah membedakan ibadah dan muamalah. Sebetulnya nggak susah. Ini tuh muamalah tapi nilainya ibadah. Apa contoh muamalah? Kalau muamalah tuh waktunya kapan saja, ya. Ya, kalau bahasa model duduknya kan boleh nyender, kakinya boleh panjangin, pendekin, kalau potong kaki juga boleh. Ya, ibaratnya kan, seenak-enaknya aja dah. Kalau ibadah itu waktunya jelas, aturannya jelas. Nggak bisa kita merekayasa bentuk ibadah. Kalau ini muamalah tapi nilainya ibadah. Makanya kalau hari ini ada apa nih? Ada pisang, ada ini. Besok boleh ganti di tempat lain. Karena muamalah boleh ganti-ganti. Ya, apa tongseng. Ya.
muamalah boleh ganti. Kan kalau kita sholat subuh gak boleh 4, harus 2. Pergi haji walaupun kita daftar sekarang antri 25 tahun tetap nunggu, dan karena hajinya harus ke Mekah. Itu ibadah. Ibadah haji. Ya. Seluruh ibadah begitu. Nah, muamalah boleh. Dalam contoh muamalah yang paling gampang itu jual beli dah. Ya. Karena kalau muamalah itu dia boleh berubah. Maka ada kaidah itu al aslu fil ibadah at-tahrim ila ma dalla dalilu ala khilafi. Asal ibadah itu haram kecuali ada perintahnya, ada contohnya. Ibadah. Jadi kalau ibadah itu kita fasid. Kita bisa melakukan kalau ada contohnya, kalau ada perintah. Ini kenapa udah sholat duha setengah 12? Naik pesawat jam 12. Ya beliau nggak boleh sholat setengah 12, belum waktunya. Gitu ya. Nah, dalam muamalah jual beli misalnya, jual beli itu dalam muamalah hukum asalnya ada penjual, ada pembeli. Ya, ada pembeli, ada barang, ada harga. Itu hukum asal jual beli. Jadi pembelinya kelihatan atau penjual ngelihat pembeli ngelihat penjual ngelihat barang, pembeli ngelihat barang. Sekarang jual beli, pembelinya mana, penjualnya mana, barangnya mana? Boleh nggak? Boleh. Selama tidak ada goror, selama tidak ada penipu. Walaupun ada kemungkinan ada penipuan dalam online. Ada. Ya, tapi kasus tidak bisa dijadikan lalu tidak boleh. Secara umum, nah itu muamalah. Jadi kalau muamalah boleh bergerak. Bahkan ada pertanyaan lagi Ustaz. Bahkan sekarang online boleh ngutang Ustaz. Boleh, silakan aja. Walaupun yang jadi masalah katanya ngutang kalau terlambat, nah itu didenda. Nah itu baru masalah itu. Ya, itu baru masalah itu tadi nanti. Tapi kalau normal-normal saja, saya punya utang belum saya bayar, ya udah besok saya bayar, selesai. Boleh. Walaupun tadi pembeli, penjual barang nggak kelihatan. Tapi hukum asalnya itu seperti itu. Nah maka bagaimana kita memahami malaikat dan dikatakan ada orang yang datang, ya? Tapi niatnya sebetulnya nggak begitu amat. Kata Allah, pokoknya ya siapapun modelnya, kalau sudah datang ke majelis ilmu dia dalam kebaikan. Walaupun tadi harus dipastikan niat. Ya. Nah makanya tadi ini ibadah muamalah tapi nilainya ibadah. Jadi kalau ya maaf kadang-kadang kan orang ribut atau berbeda pendapat. Ini bid'ah, harus dipastikan dulu ini muamalah atau ibadah. Harus bisa membedakan. Kalau membedakan susah. Ya. Karena kalau muamalah insya Allah banyak bid'ahnya. Iya kan? Memang dulu ngaji pakai aqua Rasulullah majlis ta'lim enggak ada. Kira banget itu. Ini supaya Bapak memahami jangan sampai kalau ada amalan yang seolah-olah itu tidak dicontohkan Rasul lalu dikatakan bid'ah. Harus bisa membedakan dulu hal hiyal muamalah atau ibadah. Sebenarnya dalam ibadah sendiri kita terjadi. Ini antum sholat pakai ini kan tadi kan? Ya, ini beda-beda. Ibadah bukan sholat. Ibadah. Nah, pakaiannya aneh-aneh itu. Rasul apa berpakaian kayak begini? Berarti bid'ah juga. Kalau kita mau cari, ya, kita sholat isya 4 rakaat, oke, sama. Tapi pakaian Rasul sama kita, beda kan? Berarti kita apa? Bid'ah dong. Nah, harus bisa memahami itu. Ya. Nanti jangan sampai segala yang dilakukan oleh Rasul harus sama. Kalau enggak berarti nanti dulu. Itu maksud saya. Supaya kita, ya kalaupun memang belum paham, tidak usah lah. Karena bid'ah itu kalimatnya menyakitkan. Ya, karena bid'ahnya selalu diarahkan kepada apa? Yang dolalah.
Kullu binatin dolalah wa kullu dolalatin fin. Sholat juga masuk neraka juga, kita beda baju sama Rasulullah, ngeri juga, kan? Ini supaya membedakan antara muamalah dan ibadah. Makanya muamalah dalam ekonomi itu boleh kita bertransaksi dengan orang kafir. Makanya di sini kadang-kadang itu karena belanja sama Pak Haji belanja mahal banget, orang kafir murahan, mending sama orang kafir dari ketahuan. Boleh nggak? Boleh. Dari sisi itu boleh, ya. Kecuali muamalah memilih pemimpin baru beda, ya. Kalau muamalah memilih pemimpin baru beda, harus pemimpin itu dari orang muslim. Beda di situ. Ya, muamalah memilih pemimpin beda dengan muamalah yang lainnya. Kalau muamalah yang lainnya boleh kita bertransaksi, bekerja sama dengan orang kafir. Tapi untuk memilih pemimpin, no. Harus orang muslim. Muslim juga kita pilih lagi nanti kan? Ya, selektif lagi, tidak hanya muslim. Begitu berikutnya. Itu muamalah karena punya pengaruh dampak pada ketentuan berikutnya. Jadi kalau kita supaya dapat surga dan perlindungan dari neraka dan diampuni dosanya oleh Allah, ya, kita harus rajin ke majelis ilmu. Yang kita mencari apa? Mencari surga. Sholat kita nih sholat, ya. Ya Allahu Akbar aja udah ingat soal sini, ingat yang kagak ingat jadi ingat. Ya, tapi hudur ila majlisil ilmi itu jelas tuh. Ya, pahalanya surga. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Kalimatnya selalu nyangkut surga kalau urusan ilmu. Ya, man salaka tariqan, siapa yang berjalan, ya, yaltamisu fi ilman, dia mau nyari ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan untuk masuk surga. Masya Allah. Jadi kan kita harapannya adalah ke surga, dan datang ke majelis ilmu itulah tempat yang terbaik untuk kita bisa mendapatkan surga. Maka di dalam yang lain dikatakan, orang yang hadir di majelis ilmu ini, ya, satu hari Rasulullah berkhutbah tentang kiamat. Ada orang, kalau bahasa kita mau wong desko, ya, orang Arab jahil datang, ya, Badui, ya. Ketika Rasulullah mengatakan tentang kiamat tadi, pertanyaannya apa? Mata sa'ah, emang kiamat kapan? Ya, ini pertanyaannya ngeselin. Rasul sedang pidato tentang kiamat, ditanya oleh Badui tadi, ya, mata sa'ah, kapan kiamat? Pertanyaannya kan luar biasa. Padahal sahabat sendiri tidak berani tuh. Rasulullah sedang apa? Rasulullah sedang pidato dan dia bertanya enggak? Makanya Pak, kadang-kadang sisi lain orang bodoh juga kadang-kadang penting juga. Karena kadang-kadang kalau orang pintar kan mikirin ada lama, boleh enggak ini? Ini orang bodoh langsung, "Hai Rasulullah, ente ngomong kiamat dulu, kapan emang kiamat?" Ya, awalnya kesel ini. Mata saat kapan kiamat? Nah, karena dia bertanya begitu, akhirnya Rasulullah nanya lagi, "Ma'adatta laha?" Ente nanya kiamat kapan? Apa emang yang ente sudah siapkan? Ya,
Apa yang ente sudah siapkan? Ente nanya kiamat. Apa jawab si Badui tadi? Ma'adatul hakati minas sholat wal siyam. Ya, enggak, saya siap biasa aja, saya sholat biasa, puasa biasa aja, enggak banyak yang. Tapi, ini Pak, ya, ini yang paling penting nih. Tapi kata Badui tadi, ya, ketika ditanya tadi, saya tidak banyak persiapan, cuma ini uhibbullaha wa rasulah. Cuma saya ini insya Allah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Itu jawabannya. Sholat biasa aja, enggak saya siapkan sholatnya. Cuma ini ada nilai, ya. Saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasul ketika itu, Pak? Ya, jawaban Rasulullah ketika si Badui mengatakan, enggak, biasa aja saya, ya. Cuma saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti bersama dengan siapa yang dicintainya. Wa anta ma'aman ahbabta. Berarti ente nanti bersama dengan siapa yang ente cintai. Kalau kita hadir di majelis ilmu ini, insya Allah ini di sini banyak orang-orang soleh, insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya. Ketika kita hadir ke majelis ilmu ini, karena memang ada orang soleh. Kenapa yang hadir? Saya demen sama orang-orang yang di majelis itu, karena mereka soleh-soleh. Padahal saya ini, Masya Allah, dosa saya banyak. Kira-kira gitu ya. Ya. Tapi ketika kita menyatakan ana uhibbu kepada seseorang, cinta kepada seseorang, nilai kita sudah seperti dengan siapa yang kita cintai. Dosa kita banyak. Ada nggak orang soleh di muka bumi ini? Ada. Ada nggak orang alim? Ada. Cintai dia. Ya, dengan kita mencintai orang alim, orang soleh tadi, ya, berarti nilai kita sama seperti dia. Al-ulama. Siapa ulama? Sungguh tak antum kenal siapa ulama? Dan kita untuk jadi kayak dia mungkin apa tidak? Rasanya jauh banget ya, Masya Allah, jauh rasanya. Sebagaimana hadis riwayat ini, jadikanlah dia orang yang kita cintai. Dengan kita mencintai dia, berarti nilai kita sama dengan dia. Maka kalau udah hadir ke majelis ilmu ini, Masya Allah, ya. Kita nggak tahu, tapi saya yakin banyak orang-orang soleh di sini. Maka datanglah ke tempat itu, datanglah ke majelis itu, dan kita punya sikap di sana ada orang-orang baik. Dan saya cinta kepada orang-orang baik. Maka walaupun kita belum baik, berarti nilai kita seperti sudah ada pada orang itu. Akhirnya ketika Rasul menjawab seperti itu, ya. Wa ma ra'aital muslimina farihu bisya'in kafarhihim bidzalik. Para sahabat dan yang lain-lainnya itu begitu senang. Awalnya gede banget tuh sama yang nanya tadi. Ya. Awalnya marah betul dia. Rasul sedang menyampaikan, kamu malah nanya kiamat. Rasul aja nggak tahu kapan kiamat, tapi dia nanya. Tapi setelah jawabannya, anta ma'aman ahbabta. Jawaban itulah yang membahagiakan mereka. Akhirnya mereka dengan segala kekurangan mereka, mereka berusaha mencintai Rasulullah. Walaupun mereka tidak akan pernah jadi Nabi Muhammad, tapi cintanya kepada Nabi Muhammad, nilainya itu akan kita dapat. Makanya kan dalam in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Rasa cintanya ini harus kita bangun. Dan kalau biasanya kalau sudah cinta, kita sudah lagi tidak ada perhitungan kan? Apapun mau kita korbankan, ya, apapun mau kita serahkan. Kalau kita sudah bicara cinta, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ilmu dalam kehidupan keseharian kita, maka kita kuatkan. Bagaimana kalau sudah ada majelis ilmu, pokoknya nggak ada yang lain, urusan dunia stop dulu dah, kira-kira gampangnya gitu, ya.
Karena ini lebih utama memunculkan apa? Rasa cinta. Ya. Rasa cinta ini harus kita bangunkan supaya nilai kita yang sebetulnya belum istimewa itu menjadi istimewa karena kita mencintai orang yang istimewa. Inilah hadis yang tadi sebagai bentuk supaya apa yang menjadi nilai kita ini naik, ya. Nilai kita ini naik karena kita berada pada tempat yang baik. Kan sesuatu itu mahal harganya kalau ada di lokasi yang mahal, ya. Nah, maka untuk menjadikan nilai kita ini lebih baik, datanglah ke majelis ilmu. Di situ malaikat ada. Di situ akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, ada pada hati kita adalah kita mencintai kebaikan. Kita mencintai orang-orang yang baik. Ini berat nih sekarang mencintai orang yang baik, ya. Ya. Orang-orang yang tidak baik ada nggak pengikutnya? Ada. Ya. Ya. Orang-orang yang berbuat jahat pengikutnya ada juga. Ya, naudzubillah min. Ukurannya adalah supaya kita tidak keliru dalam mensikapi kecintaan kita. Nah, ini kita ada fasilitas. Ada majelis ilmu, pengajian keliling. Kemudian pengajian yang di masjid, ya. Bagaimana kita menjadikan tempat-tempat itu memotivasi kita, ya, supaya kita menyadari betul, Masya Allah, saya sudah umur sekian, kayaknya nilai saya masih begini nih, ya. Saya menaikkan grade saya kepada ini. Datanglah ke majelis ilmu. Mereka lah orang-orang yang sudah Allah mudahkan datang ke majelis ilmu, dan kita cintai mereka mudah. Makanya nanti nih, kan ketika ini kita ada ampunan, ada syafaat di antara kita. Ada syafaat. Ini yang kita harapkan. Karena bagaimana kita bisa mendapatkan surga seperti tadi, gitu kan, ya? Tetap kaitannya dengan lain masih ada. Nah, makanya majelis ilmu ini juga bagaimana di antara kita ini ada yang mendapatkan syafaat. Kalau terus hadir, ya, mudah-mudahan pertemuan ini kan pertemuan yang terus ilal jannah sampai kita kumpul di surga. Ya. Jadi misalkan nanti di surga nggak ada saya gitu misalnya. Bapak takut contohnya saya aja deh. Ya. Ternyata saya nggak ada di surga. Berarti ada di mana? Di neraka. Nggak ada lagi, cuma 2 tempat, Pak. Ya. Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, ya, tidak ada lagi tempat pilihan kita kecuali 2 tempat itu. Makanya kalau di dunia ini kita banyak pilihannya, ya. Mau cari tempat surga ada di majelis ilmu, ya. Mungkin separuh surga ada di tempat yang lain lagi, gitu ya. Ya, tempat neraka ada, separuh neraka ada di tempat yang di dunia ini banyak pilihannya. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kita udah malas ibadah, ya, malas taklim, datang ke kuburan, ya. Datang ke kuburan tuh, lihat tuh orang di kuburan tuh. Di mana kuburan dia? Iya, lihat kuburan tuh. Itu Pak, semuanya mereka itu kalau boleh keluar akan keluar. Ya. Kira-kira kata Allah, "Hei, yang di kuburan lu boleh keluar, gua kasih waktu 5 menit." Pas keluar semua, minimal sholat 2 rakaat. Mereka nggak bisa keluar. Tapi kita yang sekarang ini, bisa nggak kita sholat 1000 rakaat? Bisa. Ya. Masih punya waktu kita sholat 1000 rakaat. Ya cuma nyungsep atau tidak urusan lain dah. Ya. Tapi orang-orang yang di alam kubur tadi, rindu mereka untuk kembali. Farji'uni, kembalikan saya. Nggak akan ketemu. Makanya begitu. Iya ya. Mereka yang di dalam kubur aja pengen melakukan kebaikan. Gua di sini males banget ini. Muncul semangat. Ya kan? Bayangkan mereka cuma keluar bilang la ilaha, masuk lagi itu. Kalau itu pun dikasih sama Allah, mereka akan keluar. Akan menggunakan waktu yang begitu singkat.
Sedangkan waktu yang Allah berikan kepada kita masih banyak, masya Allah, masih banyak atau? Ya, masih banyak insya Allah ya. Ya walaupun kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Rasulullah itu antara 60 dan 70. Ustaz saya udah lebih dari 70 ya. Bonus. Ya, berarti Allah masih kesempatan untuk menambah amal soleh. Amal kebaikan. Yang belum 60, ya jangan juga terlalu optimis. Bisa aja duluan daripada yang 80. Ya. Artinya waktu ini begitu mahal. Terutama tadi ketika kita analogikan terhadap orang yang ada di dalam kubur. Andaikan mereka boleh keluar, ya hanya 2 rakaat, mereka akan gunakan itu. Makanya waktu yang Allah berikan kepada kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada doa waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah sisa, saya terjemahkan sisa biar ada prihatin, ya. Ya Allah, jadikanlah sisa umur saya adalah ziyadatan fi kulli khair, supaya menambah kebaikan. Dan memang umat Rasulullah itu umurnya kan pendek-pendek dibandingkan umat-umat nabi-nabi yang lain. Kenapa pendek? Supaya dosanya gak banyak. Kalau umurnya banyak, ya panjang, majak maksiatnya berarti dosanya banyak. Termasuk ya, makanya kita masalah harus pandai. Termasuk juga ukuran urusan dunia ini, orang Islam itu lebih miskin dari orang kafir. Sekarang buktikan siapa yang kayak kalau di Indonesia ada 9 naga ini kan semua orang kafir semua tuh kan ya? Ya kan? Biarin aja. Kenapa begitu? Supaya pertanyaan kita nggak terlalu banyak. Ya, kita ambil untungnya aja. Padahal memang kita malas atau apa, ngerti dah? Ya, ambil untungnya aja. Memang umat Nabi Muhammad ini lebih miskin dari umat yang lain. Karena tadi supaya pertanyaannya nggak banyak. Orang kaya, ya, orang kaya bertakwa, orang miskin bertakwa, duluan masuk surganya orang miskin. Makanya kalau udah umur 60-70 tahun udah mending miskin aja. Ya kalau masih muda miskin kasihan kan udah bisa ngukur, makan juga baru 3 suap udah batuk, iya kan? Ya anggarannya kan bisa dihitung gampang ya. Yang jadi masalah kalau harta kita tinggalkan nanti, ya, yang ditanya harta kita tinggalkan siapa? Kita yang meninggal, yang nikmati siapa? Orang lain, ahli waris. Kalau ahli waris dia pakai soda kalau pada berantem, artinya bukan negatif seperti itu. Maksudnya seberapa kita memanfaatkan waktu itu untuk mengakhiri supaya husnul khotimah. Karena kan dikatakan orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan segala aktivitasnya inilah untuk kematian. Manhumul akyas, siapa mereka yang disebut cerdas, teliti, ya? Orang yang segala aktivitasnya itu adalah untuk kematian. Nah, makanya Pak, di dunia ini ada surga atau belum? Nah, jangan surga dunia, nggak ada urusan surga dunia. Itu tahu sumbernya dari mana saya nggak paham Pak. Tapi itu menjadi bahasa umum ya, menjadi bahasa umum surga dunia ini, ya. Tapi di surga ini, di dunia ini udah ada surga. Nah, dikatakan oleh ba'dul hukama, inna lillahi ta'ala jannah fid dunya. Sesungguhnya Allah sendiri di dunia ini sudah punya surga. Ya, apa surganya di dunia? Bukan surga dunia tadi bukan ya? Ya, dikatakan man dakhalaha
Toba aisu. Kila mahya majalisud dzikri. Jadi surganya yang milik Allah di dunia ini adalah ini dia, majelis ilmu. Di surga itu ada apa aja kan, ada kan? Ini juga ada tuh, dulu ada, salaf ada. Ini surga ini. Ini gambarnya gitu. Ya. Ini surga yang di dunia. Ya. Surga dunia ini maksudnya. Ya, kalau surga dunia di dunia kan lain, konotasinya lain ya. Ini dia surga dunia. Ya. Sehingga man dakhalaha taba aishuhu. Siapa yang masuk ke majelis ilmu itu hidupnya rasanya lapang. Makanya saya kalau datang ke majelis ilmu ada ngantuk, nggak heran, mau lapang di majelis ilmu, makin senang. Kan orang biasa susah tidur apa? Banyak pikiran kan? Tapi kalau masuk ke ruang majelis ilmu ngantuk, emang lagi senangnya dia. Gampang. Coba dah. Bangun Ya. Coba nafsu. Ya, makanya kalau kan saya nggak pernah bangunin kalau ada pengajian yang ngantuk, enggak, emang paling enak. Emang majelis itu tempat yang menjadikan orang senang. Kalau dalam bahasa lain itu yashrah sadrahu, dadanya lapang. Justru malah saya curiga kalau yang di majelis taklim dia ngantuk-ngantuk banget. Banyak pikiran. Ya, itu. Makanya tempat ini luar biasa, ya. Jadi makanya ini adalah masya Allah perjalanan pengajian dari rumah ke rumah udah lama betul dulu ya. Zamannya orangnya udah ada yang meninggal juga, ya. Tapi ini bangun kembali, masya Allah. Ini memang kesempatan buat kita ini nggak bisa sholat 1000 rakaat. Sudahlah datang ke majelis ilmu, duduk nyender ngantuk boleh, biar ada enakan, ya. Supaya nggak ada alasan, ya. Karena tadi perbandingan antara al ilmu abdul minal mal ini kita masih ham-ham, masih ragu. Kalau tanya ilmu dengan kata mana yang mulia? Ilmu Ustaz. Ente ngomong doang ilmu, tidak ada pengajian nggak pernah hadir, mana? Lagi nyari duit Ustaz, nggak berhenti nyari duit. Gitu ya. Nah, maka Bapak sekalian ini luar biasa, ya. Ya ini sebetulnya kalau terus berjalan masih menjadi sunnah hasanah. Ya. Dulu awal-awal pengajian begini ada sempat yang moto sampai ribut-ribut tuh, masih ingat ya? Di rumah Pak Arif tuh ada. Iya masih ingat saya. Yang sampai Bu Arif keluar, Bu Arif. Kita debatnya aneh-aneh. Yang maju nih jamaahnya nggak paham lagi, gua ribut. Masih hidup. Masih hidup. Ya yang ribut itu. Oh gitu ya. Nah. Itu yang saya malu, Bu Arif sampai keluar, Bu Arif. Kalau kita jadi bapak-bapak ribut, berarti nggak ada apa-apa dah. Bu Arif sampai mana kata dalam tanggung itu saya ya, ya. Nah, artinya bagaimana kita menikmati majelis ini tinggal melanjutkan saja. Jadi ada orang yang kurang rada demen kayaknya sama majelis gitu kan, sehingga yang dibahas itu aneh, ribut. Nah, sekarang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah tempat untuk mendapatkan surga. Dan ini adalah memang surga. Ya. Sehingga siapa yang dakhalaha masuk ke majelis ilmu toba nafsu. Ya. Dia menjadi orang yang paling senang, paling bahagia. Saya kira cukup. Ya. Apa yang saya sampaikan saya kembalikan kepada moderator kalau mungkin ada pertanyaan atau tambahan. Kesimpulannya dari dialog malaikat tadi kita sudah diajarkan oleh malaikat. Ente kalau datang ke majelis ilmu udah nggak usah nyari apa-apa. Nyarinya apa? Surga. Itu dah yang gampang. Dan lebih dari itu, ya, ketika kita selesai bubar dari majelis ini, malaikat pun bubar laporan ke langit. Kata Allah, ushidukum. Saksikan malaikat. Aku ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita diberi kelapangan waktu untuk selalu hadir di majelis ilmu. Ya, dan kita memahami betul hikmah datang ke majelis ilmu ini, sehingga memang
Tidak mungkin ilmunya mah kurang paham, kurang dapat kira-kira, tapi jaminan surganya harus diyakini, ya kan? Harus diyakini datang ke majelis ini memang betul-betul kita kaitannya dengan taat kepada Allah. Maka yang penting kan hudurnya tadi, hudur ila majlisil ilmu, ini yang lebih istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi